17 November 2021 merupakan tanggal penentuan peralihan kepemimpinan desa atau disebut dengan Pilkades. Partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Pilkades ini telah diusung beberapa nama calon. Hampir di setiap sudut jalan terpampang nama dan gambar kandidat yang diharapkan mampu melanjutkan pembangunan dan pengembangan desa. Di setiap desa memiliki sosok generasi sebagai pemegang estafet kepercayaan masyarakat untuk memberikan amanah terhadap pengemban tampuk pimpinan. Selayaknya masyarakat cerdas dalam memilih calon yang berkualitas yang akan menduduki kursi kepala desa. Desa-desa yang ada di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan telah mempersiapkan para calon yang akan berlaga di pentas Pilkades. Begitu juga dengan Desa Langkan, merupakan desa yang mempunyai heterogen suku dan agama, maka warga Desa Langkan tidak salah jika memilih Yasir Irma SPD, bapak dari 3 orang anak, suami dari Isti Noviatun SPD, sebagai guru pengajar di SMAN 2 Langgam, dicalonkan dalam pemilihan kepala desa Langkan yang akan menata program-program kerja desa dan program-program kerja tambahan sebagai bentuk kepiawaian dalam kepemimpinan, sehingga masyarakat desa Langkan bertambah nyaman, aman, dan tentram. Beberapa gebrakan-gebrakan sosial yang dilakukan Yasir Irma SPD sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Langkan telah dirasakan manfaatnya, walaupun dalam kerja kerasnya harus berjibaku dengan urusan rumah tangganya. Gebrakan-gebrakannya adalah santunan anak yatim, pengelolaan kurban, dan pengembangan aset basnas. Oke, selanjutnya Bung, biasanya Bung, yang namanya Cades itu pastinya dong memiliki visi dan misi dong, ya kan? Nah sekarang saya tanyakan ke Bung, itu visi dan misinya apa? Ya. Untuk membangun Desa Langkan kita ini. Siap. Nah. Siap. Jadi visi saya yaitu tadi bersama membangun desa menuju desa berkualitas, itu visi. Ya. Karena kita ingin desa kita ini berkualitas bangunannya, berkualitas masyarakatnya, berkualitas empatinya, Betul. berkualitas pemudanya, Betul. berkualitas ibu-ibunya, itu semua harus berkualitas. Betul. Dan berkualitas pemimpinnya. Gitu. Nah itu yang paling penting Bung. Jadi adapun untuk mencapai visi itu, satu, pertama saya harus memastikan sebagai kepala desa, memastikan aparatur desa memberikan pelayanan terbaik kepada warga. Ini melayani ya. Melayani, karena kita ini adalah pelayan. Ya. Jadi kepala desa itu bukan lomba lari, Iya betul. bukan menjawab pertanyaan, Iya. tetapi kepala desa itu adalah dipilih oleh warga. Iya. Nah, kalau dipilih maka warga itu mempercayai amanah untuk kita memimpin. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus meningkatkan PAD, pendapatan asli desa. Iya. Contoh sebagai keluarga, kita anggap saja ini desa sebagai keluarga. Ketika kita mendapatkan penghasilan yang cukup yang besar, maka kita bisa berbuat banyak. Betul. Sama dengan desa ini. Iya. Semakin desa ini punya penghasilan PAD yang besar, maka banyak program yang akan kita lakukan. Iya. Itu. Yang kemudian yang semua sampaikan ya. Sampaikan aja. Yang ketiga, karena ini banyak saya bikin. Iya. Sampaikan aja Bung, biar tahu warga semua, ya? Iya, masyarakat warga Langkan ini gitu ya. Yang ketiga itu membahas bersama masyarakat dan pihak terkait dalam penggunaan anggaran yang masuk secara transparan. Jadi itu bersama kita. Ketika ada anggaran masuk, maka kita undang. Mungkin tak akan semua masyarakat. Betul. Tapi RT, RW, BPD, Ya. kemudian mungkin ada LSM. Iya. Kita undang bersama. Kita buat apa yang di Langkan ini, gitu kan? Iya. Dan transparan. Kemudian ada keempat, itu mengoptimalkan pelayanan dan sarana pustu. Apa pustu? Apa itu Pustu? Pustu itu adalah puskesmas pembantu. Oh iya. Kita punya puskesmas Betul. pembantu tapi kan Iya. ada di
arah ke SD itu. Iya, iya, yang simpangan tuh ya, Bung. Betul. Jadi kita berharap dan saya meyakini dan saya optimis Pustu itu harus dari tempat pelayanan kesehatan. Jadi selain obat yang kita sediakan nanti bagaimana bidan-bidan desa, kemudian orang-orang kesehatan yang ada di sini kita rangkul Ya. untuk kita sama-sama bersama memberikan pelayanan terbaik untuk Ya. masyarakat kita. Kemudian yang kelima itu, nah ini dia, desa akan memberikan paket bahagia dan paket bela sungkawa. Iya, iya. Apa paket bahagia? Paket bahagia itu adalah saya akan menugaskan istri saya, kemudian istri RT, istri RW yang berketepatan ada warganya lahir, Ya. maka desa memberikan paket bahagia. Apa itu isinya? Nanti kita bicarakan dengan Mantap tuh, Bung. masyarakat Mantap, ya. ataupun istilahnya kawan-kawan kita Iya. yang pantas tanpa membeda-bedakan suku Betul, dan agama. betul. Kemudian apa itu paket bela sungkawa? Mhm. Bela sungkawa itu adalah saya akan hadir. Saya pastikan saya hadir sebagai pemimpin desa Ya. ke tempat warga yang meninggal dunia. Kita Oke. berikan nanti paket apalah bela sungkawa itu mungkin katakanlah 1 kilo gula, Ya. 1 kilo beras semua begitu kan. Setidaknya membantu lah, Bung, ya. membantu dan kita hadir yang Ya. dilihat besar kecilnya, Ya. tetapi kita desa berbela sungkawa kepada Ya. warga yang meninggal dunia. Betul. Kemudian ada yang keenam, mengoptimalkan dan mensupport kegiatan PKK. PKK. Ya, kata. Jadi ibu-ibu itu sebenarnya ketika kita lihatlah, ibu itu kompak itu. Jadi saya bermimpi, saya lihat beberapa tahun yang lalu itu kita sibuk di grup Langkan City itu sibuk tentang ada beberapa saudara kita dari Kepakalan Kerinci yang datang mengambil barang-barang bekas. Oh gitu, iya, Ya iya. kan ada tuh kan? Ya. Nah, Kara-kara lah ya. Kara-kara. Jadi Kara-kara. saya berpikir mudah-mudahan bisa ini kita lakukan. Kita buat program namanya sampah membawa berkah. Ibu suruh mengumpulkan, sistemnya nanti kita bicarakan dengan ibu-ibu itu. Iya. Tapi intinya adalah bagaimana kita memanage sampah itu tidak diambil orang lain, tetapi dikumpul oleh kita dan menghasilkan uang. Iya, betul. Itu salah satunya. Iya. Dan mungkin banyak program dari PKK yang kita terus support. Iya. Selanjutnya, yang ketujuh, Heeh. saya akan memfasilitasi sarana dan kegiatan olahraga. Iya. Ya, anak muda ini luar biasa. Ya. Anak muda ini kita harus dukung, harus kita sokong. Intinya biar sehat jiwanya, Iya. kemudian biar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyalahi aturan. Iya, memang, Bung, yang saya lihat pemuda-pemuda itu sekarang ini kurang bimbingan, Bung. Ya. Makanya kalau Kita Bung harus punya hadir. program, ya langkah baiknya, Bung. Lanjut, Bung. Kemudian ada namanya program Generasi Muda Harapan. Apa itu? Jadi kita mendorong pemuda-pemuda kita ini yang punya komitmen untuk memajukan desa, maka kita berharap atau kita akan mensupport bagaimana katakan ada 5 orang pemuda Ya. yang kita bisa kirim keluar daerah Ya. untuk memajukan desa kita. Karena saya yakin Langkat ini banyak sumber daya alamnya, Ya. sumber daya manusia yang bagus. Kita ingin pemuda-pemuda itu membawa nilai kebaikan Ya. dari 5 orang nanti yang kita kirim, kemudian bisa menyebar Ya. di desa Langkan ini kepada pemuda-pemuda lain. Kita berharap mudah-mudahan dengan kita ada pemuda harapan ini menjadi harapan kita ke depan, bagaimana ilmu yang didapat di luar itu bisa menjadi bekal hidup dia ke depan. Selanjutnya, karena kita ini ada 3 TK, kemudian ada 2 SD, ada 1 SMA, kita harus mau tak mau dan suka tak suka, tapi wajib kita mensupport lembaga pendidikan. Betul. Ada 3 swasta di sini, Iya, ada iya. tempatnya Pak Yai Toib, Ya. kemudian ada di tempatnya Ibu Sol, Iya. ada di tempatnya Pak Pribadio. Iya, betul, Ini betul. yang swasta. Iya. Kita harus hadir di sana. Ya. Bukan besar atau kecilnya, tapi harus hadir di sana Iya. untuk mensupport mereka. Kemudian yang ke-10 itu kita wajib merawat dan membangun fasilitas umum tepat sasaran. Betul. Anda silahkan lihat beberapa bangunan ataupun parit yang dibuat itu sekarang udah
hampir mampet. Iya betul betul Jadi Bung. kita harus empati lah Iya, pemimpin. iya. Bagaimana kita mungkin nanti ada anggaran, Iya. kita suruh nanti ada beberapa orang yang bisa mengerjakan itu, supaya farid yang telah dikasihkan oleh negara itu, bangunan yang telah diberikan oleh negara itu bisa kita rawat. Betul. Kemudian kita membangun tepat sasaran. Banyak jalan-jalan kita yang mungkin belum layak Betul. dilewati, apalagi fasilitas umum. Contoh jalan ke pasar, jalan Ya. ke sekolah, Ya. jalan ke masjid, Ya. jalan ke gereja, maka itu harus jadi pikiran kita semua untuk kita bangun bersama-sama. Iya betul betul. Selanjutnya kita punya BUMDes, BUMDes, Badan ya. Usaha Komunitas Iya, Desa, BUMDes. yang bergerak di, kalau tidak salah kapan namanya, kayak semen, gitu kan, besi, Iya, material ya. material. Oh. Jadi kita harus memperkuat kerjasama dengan BUMDes. Heeh. Ketika ada bangunan masuk, maka saya pastikan sebagai pemimpin di desa ini, maka barang yang digunakan untuk bangunan Pembangunan itu harus dari dari BUMDes. BUMDes ya. Iya. Ya, itu. Apalagi yang memajukan BUMDes, Betul. kalau enggak dari kita semua. Betul betul. Dan saya mungkin berharap kepada masyarakat, Ya. tidak ada salahnya, Iya. malah lebih bagus Iya. kita majukan BUMDes kita. Kemudian ada yang ke-12, ini bersama BPD Ya. dan masyarakat Hmm. membuat perdes perihal keamanan desa. Kita wajib punya perdes itu, Betul Bung. karena kita ini satu kesatuan. Betul Bung. Kita bagaimana sepakat di antara semua warga, karena kalau bukan kita yang menjaga desa ini, siapa lagi? Nah, kita buat perdes itu pasti akan memakan waktu, Ya. tidak cuma fotokopi. Ya. Kita benar ada tahapan-tahapan, Ya. dan masyarakat bisa melihat perdes itu hingga perdes itu menjadi aturan yang bisa disepakati oleh kita Nah, bersama. itu betul. tadi. Ya. Yang 13. Yang terakhir ya Bung ya. Yang terakhir, maka dari akhir itu semua yang saya sampaikan tadi, saya lahir tahun 86, Betul. tapi orang tua kita nih kalau tak salah itu tahun 83 masuk ke desa Iya, Langkan. masuk Bang. Bulannya mungkin bulan 3, tanggal saya tidak tahu, kita akan cari tahu. Maka saya bermimpi Iya. dan saya menginginkan dan akan saya usahakan, Ya. kita akan merayakan hari jadi desa Langkan. Bagaimana kita bisa berkumpul dari semua suku Batak, suku Nias, suku Jawa, Melayu, Flores, Iya. apalagi itu, Kalimantan, Kalimantan ya. eh, Cina pun ada. Cina pun ada. Kalau nggak salah ada 13 suku loh. 13 suku ya. Di mana di Langkan ini duduk bersama, kita buat tumpeng, kita doa dengan agama dan kita masing-masing, lalu kita bisa makan bersama. Iya. Bahwasanya kita ini adalah hidup di desa Langkan, Ya ya. maka mari sama-sama kita saling bergandengan tangan, saling menguatkan, saling mensupport, dan saling mendukung. Ya. Itulah mungkin visi saya, dan strategi yang akan kita lakukan nanti. Kita akan bicarakan mungkin dengan tim bagaimana strategi ini kita eksekusi. Oke. Jadi ada 13 macam visi ya yang Bung Yasir sudah buat untuk kemajuan desa Langkan kita ini. Bukan begitu Bung ya? Ya. Nah kemudian gini Bung, harapan Bung lah untuk desa Langkan ini ke depannya bagaimana Bung? Harapan saya kepada seluruh masyarakat desa Langkan, kita beda suku, Iya. kita beda agama, tapi kita hidup di Langkan ini adalah takdir dari Tuhan. Iya betul. Siapa yang akan memajukan desa Langkan ini? Siapa yang akan merubah desa Langkan ini? Kalau Iya. bukan kita semua. Betul. Dan saya berharap pada warga desa Langkan, karena ada calon 2, Ya. dan saya ini calon yang kedua kalinya. Oh gitu Saya ya. 2 kali nyalon. Ya, gitu kan. 2. Ya, dua Nah, kali. Jadi mohon doa, kemudian mohon dukungan. Saya punya 2 telinga. Ya. Saya menjadi pemimpin yang mendengar, dan saya pun nanti akan menerima semua saran kritik dari semua masyarakat. Ya. Karena itu tadi, pemimpin itu sebenarnya adalah tidak hanya harus berbicara, Ya. tapi pun harus mendengar juga. Sekali lagi, kami berharap masyarakat desa Langkan mendoakan kami, Ya. dan bersatu kita untuk memajukan desa Langkan. Oke Bung, karena waktu kita sudah hampir habis Bung. Ya. Oke. Kalimat akhir lah dari Bung. Oke, Kalimat akhir penutupan. penutupan. Biar warga Langkan tuh tahu, ya kan? Ya. Dan oh ya, Bung nomor 2. 2.
Oke, ya sampaikan Bung. Siap. Oke. Masyarakat cerdas Mm. akan memilih pemimpin yang berkualitas. Betul. Saya bukan siapa, Ya. tetapi ketika kita diberi amanah, maka saya akan maksimal melaksanakan amanah yang diberikan oleh semua warga di Salangkan. Saya yakin tidak semuanya akan memilih kita, Ya. pasti akan terbagi, Ya. kan? Tetapi ketika kita jadi pemimpin, maka orang yang milih dan yang tidak milih adalah warga kita. Ya. Nomor 2, Nomor 2, jangan lupa jangan lupa nomor 2, tanggal tanggal 17 November, hari Rabu. Coblos TPS, nomor 2 ya. Coblos nomor 2. Yasir Muhammad Yasir Irma. Oke. Nah, berarti pendengar dimanapun Anda berada, warga Nangkan khususnya, ya, warga Nangkan khususnya, kesimpulannya bahwasannya bincang-bincang sore hari ini dengan santai, dengan menikmati rujak yang ada filosofinya, yang luar biasa dengan konsep oleh Bung Yasir, dan kesimpulan bahwasannya membangun desa menuju desa yang berkualitas. Itu tujuan Bung Yasir. Mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama ke TPS bulan 11 tanggal 17, tidak boleh golput. Betul? Itu. Baik, saya undur diri. Saya Pipit Herawan, Bung. Muhammad Yasir Irma. Kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selayaknya kita doakan, dukung dan pilih nomor urutnya. Yasir Irma SPD nomor 2. Jangan salah pilih.